biar Ya kita coba. Ya kita Bismillah. coba dengan membaca basmalah ya. Belum dulu saya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Insyaallah. Enggak apa-apa. Ya. Ya, kita mulai ya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, Bang, atas izin Allah hari ini atas karunia-Nya ya bisa ketemu atas izin Allah tentunya. Tentu punya niat yang baik ya, Bang ya. Untuk datang ke sini bukan saya ngobati ya. Saya hanya bantu doa nih. Dan kebaikan itu, kesembuhan itu milik Allah. Saya harus sampaikan dulu jika kita punya masalah maka perintah Allah di dalam Al-Qur'an ya. Wa nunazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an itu adalah penyembuh, adalah rahmat. Ya. Kalau kita sakit, hakikatnya kita banyak menyandarkan kesembuhan kepada obat, tapi kita betul-betul datang kepada pertolongan Allah. Beginilah jadinya. Ujian datang terus. Karena hakikatnya wa idza maritu fa huwa yasbin. Jika engkau sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Allah cuma perintahkan kita untuk ikhtiar ke tempat yang dihalal. Ya, dilarang ke yang haram, ke dukun atau pakai benda-benda yang haram, bisa pakai darah ular, pakai apa, tak tahu, tak boleh. Oke, ini abang tadi keluhannya tak bisa tidur ya? Tak tidur, karena asam lambung, kepala suka pusing, suka sakit. Kalau tidak tidur ini pusing Pak. Ya oke. Ya, ada berat di pundak? Buat pundak di Gampang capek? Gampang capek, ya. Ada sesak. Kalau lagi pas asam lambung naik. Wah, asam lambung lengkap semua diborong nih. Mbaknya ada keluhan, suka sakit kepala? Tidak ada. Asam lambung juga. Merasa gampang capek juga? Udah berat di sini? Pundaknya serasa capek enggak? Enggak, tanya aja yang merasakan ya. Saya tanya aja. Kalau pas sebelum hamil darahnya kan pasti semua tuh letih ya. Gampang letih ya. Oke. Ini pertanyaannya sungguh-sungguh mau sembuh nih. Ya. Saya kasih nasihat aja nih. Jika itu ada di diri kita ini Bang ya, Mbaknya, maka jangan suudzon kepada siapapun. Jangan cari kesalahan orang. Jangan cari menceritakan keburukan orang. Satu paket ya firman Allah ini ya. Kalau kita membiasakan diri suudzon, berprasangka, maka iman kita lemah, maka jin masuk lewat kelemahan kita. Maka kepala sakit terus. Ya, di situ sumber utamanya kelemahan kita yang dilarang sama Allah ternyata dimanfaatkan jin. Dan jin itu diizinkan sama Allah ya untuk memberikan ujian kepada kita. Allah itu ngasihkan. Nah, ini sekarang sumbernya. Kita mencari sumbernya, bukan cari obatnya. Sekarang sumbernya dibuang dulu. Maka bisa sembuh jika betul-betul hari ini dan seterusnya hilangkan pikiran suudzon itu. Cari-cari kesalahan orang dan menceritakan keburukan orang. Berhenti, apalagi kita suka ya gosip di situ. Menyebarkan berita lagi. Hati-hati. Ya, itu bisa menjadi ghibah. Luar biasa satu paket tadi teguran Allah. Yang kedua ya, coba lapangkan hati, lapangkan pikiran untuk memaafkan siapa saja. Karena Allah, ini saya hanya kasih nasihat aja. Kalau itu ada terus sama kita ini, ya berarti kita ini tak yakin lah dengan firman Allah. Ya kan? Yang kita ini haruslah menjadi pemaaf kepada siapa saja. Ya, asbab ampunan Allah. Ya, kita berharap ya kita bisa masuk surganya karena kita minta ampun. Mudah-mudahan kita bagian orang yang dipilih Allah karena dihapuskan daripada kesalahan. Nah,
Jadi sebelum datang ke sana, hubungan manusianya dulu diperbaiki. Apa itu? Memaafkan siapa saja. Karena Allah, bukan karena mau ruqyah. Karena ruqyah nanti saya tak ada begitu lagi lah. Ya, kita mengingatkan aja firman Allah. Ya, yang ketiga, Bang, kita banyak lalai kepada Allah. Nomor satu lalainya adalah sholat. Kita lalai dari sholat, otomatis kita bersama jin, otomatis ya. Apalagi kita betul-betul banyak maksiat kepada Allah. Ya, tidak sholat, kita sering menggibah, kita sering melihat ya maksiat, aib orang, sering melihat aurat orang, ya susah lah kita dekat kepada Allah. Maka nomor satu tadi apa? Hilangkan prasangka. Nomor dua, memaafkan orang lain siapa saja. Yang ketiga, minta ampun sama Allah. Hari ini saya tidak tahu tuh, kesembuhan hanya milik Allah. Saya hanya betul. Maka ketulusan abang untuk betul-betul memperbaiki diri kepada Allah, itu yang utama, Bang. Ya, jika Allah itu mengampunkan semua dosa kita selama kita datang kepada Allah. Nah, hari ini untuk mendapatkan rahmat, sembuh, obat, rahmat, jangan dibatasin ya. Ada jengkel, ada marah, ada dendam. Nah, pertanyaan terakhir, punya jimat enggak? Enggak ada. Punya enggak riwayat kakek nenek yang suka pakai jimat atau mungkin suka buang-buang? Mungkin ada. Kakek dulu pernah, kakek saya rendah lama. Iya, sudah. Oke, niatkan Bang ya, mbaknya niatkan aja kepada Allah. Nomor satu, sehat dari penyakit medis dan non medis. Ya, malas sholat, suka bertengkar, was-was, ketakutan, menggibah dan lain-lain, itu penyakit non medis. Minta sama Allah sembuh dari penyakit medis dan non medis. Yang ketiga, putuskan jin nasab. Kalau ada turunan daripada kakek nenek kita yang biasa menggunakan jimat atau suka buang-buang atau pasang sajen, niatkan saja untuk diputus karena Allah. Ya, kita tidak tahu 7 turunan akan diganggu, Bang. Anak cucunya juga leluhur kita menggunakan kemusyrikan. Ya, yang dicari yang soleh untuk keluar dari kebaikan. Ya. Oke, niatkan saja. Tadi nomor satu apa? Sembuh dari penyakit medis dan non medis. Ya, saya bantu doa aja. Semoga jika ada yang mengganggu Allah hadirkan untuk bisa didakwai saja ya. Silakan niatkan kepada Allah dan istighfar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla sholihin. Kamu mau muntah? Boleh minta kantong plastiknya? Ayo cepat. Ya, istighfar, Mbak, sebentar. Ustazin, ya. Sebentar. Sudah ada tisu? Ya, keluarkan. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Tunggu, Bang. Tobat, Bang. Istighfar, Bang. Ya. Awalam hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya, putuskan karena Allah. Putuskan. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladziina ahadtum minal musyrikin. Putuskan. Terus. Keluarkan, putuskan kemusyrikannya. Bang. Istighfar, Bang. Ya. Hurimat alaikum wa ma uhilla li ghairillah. Hurimat alaikum wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Terus putuskan semuanya karena Allah, ya. Masih ada. Keluarkan semuanya, putuskan. Astagfirullah. Ya, Bang Sajin.
Kamu yang bersama abang ini. Ini aku aja tobat nih kamu nih kalau mau. Mau? Sungguh? Ada berapa jin di sini? 7. Ada yang lain mau ikut? Mau bersyahadat? Panggil semuanya atas izin Allah. Suruh kumpul semuanya. Sudah? Ada berapa jin yang mau bersyahadat? Ramai. Tidak bisa ngitung dah. 100 lebih. Ya sudah, kamu pemimpinnya nih. Ya. Kamu bersyahadat nih, sungguh-sungguh nih. Oke, kamu pimpin dulu. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati. Hancurkan bukulnya, sihirnya kamu patah. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardh kanata ratqan fafataknahuma Hancurkan semuanya yang ada di rumah ini, semuanya. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardh kanata ratqan fafataknahuma Semuanya ya, hancurkan ya, atas izin Allah ya. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardh kanata ratqan fafataknahuma. Ya. Istighfar Bang Saji. Astagfirullah. Taubatlah sama Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Atas izin Allah ya, kamu diberikan kesempatan Allah untuk tobat. Ini aku mau tanya dulu, kamu yang ada sama abang ini sejak kapan di badannya tuh? Lama. Berapa tahun? Setengah umurnya. Oh, lama ya. Kamu masuknya dari mana nih? Perbuatan maksiat. Masuk dari situ. Kamu sendiri atau ada kawannya di badan dia tuh? Sendirian. Terus kamu yang suka bikin sakit dia kepala tuh? Tidak selalu, tapi kamu ganggu di situ. Kamu apakan kepalanya? Kamu ikat. Apa tujuannya? Kesakitan. Terus kamu sekarang yang bikin dia tidak bisa tidur. Kamu apakan matanya tuh? Kamu kencingi. Oh gitu. Tiap hari tuh. Tujuannya apa pula? Tidak bisa berbuat kebaikan. Tidak bisa berbuat kebaikan. Beribadah kepada Allah. Tidak bisa beribadah kepada Allah. Kamu halang-halangi semua. Kamu bikin dia asik dengan main nengok maksiat, nengok game. Ya. Semuanya. Kamu bikin juga di pundaknya berat. Kamu tempat tinggal. Oh, kamu tinggal di situ. Terus di perutnya itu kamu ganggu juga? Tidak selalu. Tidak selalu. Atau yang sakit kamu apakan tuh? Tusuk. Kamu tusuk. Astagfirullah. Tujuannya apa tuh? Kamu korek-korek gitu. Iya. Tujuannya apa? Sakitan. Baik. Kamu ada ganggu istrinya juga? Sambilan. Oh, yang sama istrinya ada nggak yang ganggu? Ada juga. Nah, apa tugasnya di situ? Tinggal di rumah ini, jinnya. Oh gitu. Yang tinggal di rumah ini berapa tadi? 7? 6. Tinggal di sini. Memang aslinya di sini atau dititipin sama yang lain? Diletakkan. Ada jimat nih. Ya.
Tobat ya, ini kita ndak tahu nih. Oke Bang Sajin, aku tanya dulu nih ya. Sungguh ini atas karunia Allah kamu diberikan kesempatan untuk bisa tobat ya. Bang Belki, ya ini betul-betul nggak main-main. Ya, bukan kekuatan saya sedikit pun mbaknya ya. Bang Sajin, apa yang terjadi dengan dirimu nih setelah kamu bersahadat nih? Saya memakai kerudung Kamu pakai kerudung, kamu perempuan. Berapa usiamu? 158 tahun. 158 tahun. Oke, kamu ada cahaya nggak sekarang? Ada. Ada. Tadi? Kecil. Insya Allah. Seiring keimananmu kepada Allah. Ya. Terus, apa yang kamu rasakan nih setelah kamu bersahadat? Kesedihan banyak. Sedih? Sedih ngapa? Ingat dosa. Astagfirullah. Bang, nggak main-main ini bang ya. Ini jin atas izin Allah, musuh nyata bagi kita sampai dunia kiamat. Kita dikasih akal pikiran yang sehat, yang normal, agama tahu. Ya, ngeri ini bang ya. Kamu takut dosa. Sebelumnya kamu tidak ada perasaan ini sama sekali? Allah. Baik Mas Sajin, saya kasih nasihat ya. Semua tadi teman-temanmu udah masuk Islam ya? Udah kumpul di sini semua? Allahu Akbar. Saya kasih nasihat Mas Sajin. Ini kamu nyesel nggak nih mengganggu umat selama ini? Kenapa kamu nggak mau mendengar? Di bangsamu kan banyak itu, banyak ustadz, banyak penceramah di bangsamu. Kesombongan. Sombong. Kata istrimu bilang merasa lebih baik. Merasa lebih baik ya. Astagfirullah. Gitu. Oke ya, saya kasih nasihat nih. Bang semuanya, dengarkan firman Allah Bang Sajin. Semuanya, tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Perhatikan Bang ya. Jika kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah Bang Sajin, ya, Allah akan hapuskan semua dosa-dosamu, dosa kita semua. Jika sungguh-sungguh kita mau tobat kepada Allah. Jika kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah, maka janjinya Allah tempatnya di surganya. Pasti. Tapi jika kita zolim, tak mau juga, ya kita mengimani ayat-ayat Allah, durhaka kepada Allah, tempatnya di neraka jahanam. Itu tempatmu nanti. Jika kamu tadi tidak diberi kesempatan Allah untuk tobat. Ya. Yang kedua Bang Sajin, gabung kamu sama jin-jin muslim yang ada di masjid. Tuh sebelah sana ada masjid. Kamu gabung, kamu belajar syariat Islam. Kita sudah paham. Lihat nih Bang, bukan hanya saya mendakwai jin, ini untuk kita semuanya nih. Sholat dan taatlah hanya kepada Allah. Yang ketiga hari ini, Masya Allah, atas izin Allah dan karunia-Nya, sayang dengan makhluknya, diberikan kau kesempatan untuk tobat. Abang diberikan kesempatan untuk tobat hari ini. Jangan disia-siakan kebaikan Allah yang luar biasa ini. Dakwai bangsa, ajak mereka untuk masuk Islam supaya mereka juga selamat, insya Allah. Kamu tidak mau minta maaf ke yang kau ganggu di berhari-hari, bertahun malah. Allah, silakan. Abang enggak. Kita minta Allah dimaafkan kesalahan kita. Boleh abang jawab, dia minta maaf nih. Saya maafkan. Masya Allah. Kau dengar nih Bang Sajin, beginilah Muslim, Islam. Tak boleh ada dendam, karena dilarang sama Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ngapa lagi? Bunda tunggu kita. Nggak nunggu kau. Kita dah sadar tertinggal. Nah, kau tadi kemana? Main di depan. Hah? Main di depan. Main di tempat lain. Nah, terus Bawa sekarang kita sadar Pak Ustaz. benar nih. Mau. Ada kawannya lagi enggak? Kita seorang. Seorang. Mau sadar nih. Oh ya Allah. Semua udah cantik. Ah, Cantik, cantik, cakep, cakep. bersinar. Masya, yang udah masuk Islam tuh. Semua menuju ke Ya masjid. Allah. Kita nak ikut tak boleh.
udah bersyahadat dulu. Ya. Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Alhamdulillah. Istighfar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah ya. Dengan pertolongan Allah, kekuatan Allah, dan kita yakin dengan firman Allah sebagai petunjuk kita mengimani adanya Allah tempat kita bergantung. Hari ini Masya Allah ya Abang, sekali lagi bukan saya yang obat, Allah yang memberikan kesembuhan. Saya bacakan firman-Nya untuk menjaga diri kita ini jangan sedikit pun ada ujub, karena bergantung kepada Allah semua. Bang udah lihat hari ini ya, mata dikencingi supaya kita ini lalai ya. Udah separuh umur ikut sama abang, diganggu kita untuk jauh. Masuk dari mana? Maksiat. Mau lagi kita tak sholat hari ini? Sekali aja abang tak sholat, masuk dah jin. Sama suami istri, sekali saja tak sholat. Jangan coba-coba kita nak bermaksiat kepada Allah. Sudahlah, masa lalu itu masa lalu. Allah begitu sayang hari ini, sudah cerita tadi memberikan kesempatan 3 kali kita untuk hidup. Masih gak kita nak terus-terusan tak ke masjid, hari-hari dipanggil tuh tiap hari, jangan dengar dari sini. Ini nasihat saya bang ya, jangan sampai ngulang bang ya. Wallahi saya nggak senang ada orang-orang yang mengulang untuk ruqyah, kecuali memang atas kelalaian kita mau ya lalai ya kan, cukuplah sekali saja. Nanti disandarkan kesembuhan kepada peruqyah itu musyrik ya kan. Dan dari kami juga akan merasa nanti sombong jadinya, aku orang yang hebat yang bisa menyembuhkan. Nauzubillah min dzalik. Nah kami jaga betul, ini nasihat betul-betul Al-Quran ya kan. Jalankan sholat tepat waktu 5 waktu, zikirnya diselesaikan betul-betul nih bang ya. Nah abang jaga zikir pagi petang, dijaga tuh sampai mati. Itu benteng kita tuh, baju besi ibaratnya kalau kita mau perang. Nah abang udah orang baik, tingkatkan amal kita, amal ibadah ditingkatkan, amal solehnya kita tingkatkan ya kan. Bantu orang lain, jangan berhenti, jangan pilih-pilih pula. Kalau lihat orang tak mampu, orang tak bisa, anak yatim, jangan pilih-pilih, kasih-kasih aja. Maka pada saat kita mau berbuat baik, jin langsung ngerem tuh. Jangan, kau masih perlu ini, perlu ini, perlu ini. Jangan, di situ banyak yang bantu. Jangan, itu godaan iblis. Maka tabrak itu bang. Ya, itu cara kita menipu jin. Kalau udah ada kayak gitu, berarti kita ini dihalang-halangi sama jin. Tabrak aja, lilah aja, gitu kan. Gak usah pikir-pikir lagi. Ya, semoga. Saya tanya lu, nyaman enggak di kepala? Hah? Apa yang berasakannya? Ringan? Plong? Mata nyaman enggak? Ya, masih ngantuk lah. Hah? Langsung ngantuk? Astagfirullah. Masih ngantuk gitu. Masih ngantuk? Memang harus tidur. Ya, lihat ya, biasanya mata itu diganjel bang sama jin, tak bisa tidur. Ini abang dikencingi ya, itu kita tidak tahu. Ya mbak ya, ini kita tidak main-main ya, kita cukup ya sekali lagi. Kita kakus kan. Nah, Astagfirullah. udah jaga, insya Allah amalannya. Itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, apapun ikhtiar kita itu semakin mendekatkan kita kepada Allah bang. Abang dengan usahanya, mungkin dengan usahanya itu cara kita dekat kepada Allah. Artinya usaha itu ya berkah, berbagi, semakin kita bersyukur kepada Allah, dekatlah kita kepada Allah. Jangan pula makin jauh. Begaul juga harus mulai dipilih-pilih nih. Kalau begaulnya mengarah kita kepada maksiat supaya tidak menyinggung orang lain, ya tinggalkan saja dengan cara yang baik, ya kan. Cara dakwah itu kan macam-macamnya dah. Nah, kita lagi berkumpul dengan mereka seperti itu, dikumpulin jin, kita nasehatin, bisa berantem. Nasihatin dengan cara yang baik. Itu aja, semoga abang dan mbak ya bisa dikuatkan untuk menjalankan syariat Islam sungguh-sungguh. Jangan sampai rugi ya. Nah, ya. Jangan sampai rugi, jangan sampai nyesel.
Terakhir abang udah masuk rumah sakit udah ngingatkan lagi, nyawa begitu dekat. Kalau hari ini lagi belum nangkap lagi, nggak tahu lah gitu. Sampai jin yang ganggu kita pun Allah masih sayang kepada makhluknya, sampailah dikasih kesempatan untuk tobat. Nah, saya tak sanggup lagi lah. Macam mana lagi nak dakwah ini, gitu ya. Itu aja bang ya. Semoga diberkahi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.